Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel MedTV. Di video kali ini kita akan belajar menentukan daerah asal fungsi ya, atau disebut domain fungsi. Oke, langsung saja. Yang pertama kita harus tahu ya, dalam menentukan daerah asal fungsi ini ada 3 bentuk nih biasanya. Yang pertama ini bentuk kalau bentuknya pecahan seperti ini, fx per gx. Nah, kalau bentuknya pecahan seperti ini, kita tinggal gx ya, penyebutnya itu tidak boleh 0. Nah, yang kedua, kalau bentuknya akar misalkan akar fx, maka fx-nya harus lebih besar ya, harus lebih besar sama dengan 0 seperti ini. Nah, yang bentuk ketiga yaitu kalau logaritma. Ini misalkan fx logaritma gx. Maka fx-nya ini tidak boleh 1, lalu fx-nya harus lebih besar dari 0 dan gx-nya juga lebih besar dari 0. Nah, dalam hal ini kita lebih ke 1, 2 ya, karena di sini tidak ada logaritma. Kita akan gunakan yang 1 sama 2. Yang pertama, yang ke 1, kita lihat nomor 1 nih. Nomor 1 ini kan bentuknya pecahan ya. Bentuknya pecahan. Maka kita tinggal penyebutnya tidak boleh 0. Berarti tinggal x kuadrat min 5x plus 6 ini tidak boleh 0. Berarti di sini kita tinggal faktorkan x min 3 sama x min 2 tidak boleh 0. Nah, kalau adik-adik belum bisa memfaktorkan bentuk kuadrat, nanti di deskripsi kakak taruh link bagaimana cara memfaktorkan bentuk kuadrat ya. Kemudian dari sini berarti kan x min 3 tidak boleh 0, berarti x-nya tidak boleh 3. Yang ini x min 2 tidak boleh 0, berarti x-nya tidak boleh 2. Nah, ini jawabannya ya. Kalau pengen ditulis lengkap dengan menggunakan notasi, maka kita tulis seperti ini. df ini daerah asal fungsi ya, daerah asal fungsi yaitu x dengan syarat x-nya itu bukan 3, bukan 2, x-nya ini anggota bilangan real ya, seperti itu. Oke, sekarang kakak akan jelasin yang nomor 2. Yang nomor 2, kalau kita lihat ini kan bentuknya akar. Akar itu syaratnya ini. Berarti kita tinggal dalamnya ini kan fx nih. Berarti di dalamnya akar ini x kuadrat min 7x plus 12. Ini sebagai fx-nya ya, yang di dalam akarnya. Ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita tinggal menggunakan pemfaktoran ya. Sekali lagi, cara memfaktorkan kakak taruh videonya di bawah deskripsi video ini. Terus sama untuk cara pertidaksamaan kuadrat ya, bagaimana menentukan intervalnya, itu juga nanti kakak akan taruh link yang membahas dalam menentukan interval pertidaksamaan kuadrat seperti ini. Oke, langsung saja ini kita faktorkan. X min 4 sama x min 3 lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau kita bikin garis bilangan, ini ada x-nya 3 sama x-nya 4 ya. Lalu kita tinggal menentukan intervalnya. Di sebelah kanannya angka 4, 6, 4, 3 ini kita lihatnya dari sini adik-adik. X min 4 kita buat aja begini nih. X min 4 sama dengan 0, berarti x-nya 4. Oh, berarti kita tulis x-nya 4. Terus yang sebelah sini x min 3. X min 3 sama dengan 0, berarti x-nya 3. Oh, x-nya 3 sama 4 kita tulis di sini. Nah, karena ini bukan persamaan, kalau persamaan kan x-nya 3 sama x-nya 4. Karena ini pertidaksamaan, maka kita harus tahu daerahnya. Cara menentukannya seperti ini. Di kanan angka 4 itu ada 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Kita ambil satu contoh aja, misalkan angka 5. Kalau kita masukkan ke sini, 5 kurang 4 kan positif. 5 kurang 3 kan positif ya, positif 2.
Nah, positif, kalau dikasih positif hasilnya positif, maka di sini positif. Nah, karena ini bentuknya kuadrat, biasanya selang-seling nih adik-adik, seperti ini. Positif, negatif, positif. Lalu yang kita ambil tinggal lihat dari tandanya. Tandanya lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 artinya positif ya. Jadi kita ambil yang positif. Maka intervalnya yaitu X-nya kurang dari 3, kurang dari sama dengan 3, atau X-nya yang ke kanan 4, artinya lebih besar sama dengan 4. Nah, seperti ini. Kalau mau ditulis dalam notasi seperti ini, maka kita tinggal tulis DF sama dengan X, di mana X-nya ini kurang dari 3 atau kurang dari sama dengan 3 ya, atau X-nya lebih dari sama dengan 4, dengan X-nya itu bilangan real seperti ini. Oke, sekarang kita akan bahas yang nomor 3. Ini kakak hapus dulu ya. Yang nomor 3, kalau kita lihat ini kan bentuknya pecahan, maka 1 plus X kuadrat ini tidak boleh 0. Nah, kalau kita lihat di sini nih, ini kan nggak mungkin menghasilkan bilangan 0 untuk X berapapun juga. Karena kalau X yang negatif, dikuadratin akan jadi positif, ditambah 1 akan jadi positif. Jadi tidak mungkin ketemu nilai X yang membuat dia jadi 0. Ya. Kalau kita pindahin juga nih, X kuadrat tidak boleh min 1. Nah, X kuadrat tidak boleh, kalau kuadrat ini kan dipindahin jadi akar ya. Jadi akar min 1. Nah, ada gak akar min 1? Tidak ada ya. Maka di sini sebenarnya nilai X semuanya memenuhi. Atau untuk ceknya seperti ini. Ya. Untuk cek semua nilai X itu memenuhi, kita harus tahu grafik fungsi kuadrat nih. Ini kan bentuknya kuadrat nih. 1 plus X kuadrat. Nah, kalau bentuk kuadrat seperti ini, kita tinggal lihat AX kuadrat plus BX plus C. Jadi A itu yang depan X kuadrat, B itu yang depan X, C itu konstantanya. Ini kita lihat depan A, kalau A-nya positif dan D-nya negatif, maka seluruh hasil ini positif. Ya, seluruh hasil ini positif. Nah, coba kita cek apakah seluruh hasil ini akan positif. Kita cek di sini. A-nya lebih besar dari 0. A itu yang depan X kuadrat. Depan X kuadrat kan 1 nih. Berarti ini A-nya 1. Berarti 1 itu kan lebih dari 0 ya. 1 itu kan lebih besar dari 0. Berarti ini memenuhi nih. Kalau memenuhi, tinggal yang D. D ini rumusnya B kuadrat min 4AC. Kita cek nih. D-nya ini B kuadrat itu yang depan B itu yang depan X. Di sini depan X nggak ada ya, adanya depan X kuadrat. Berarti ini 0 kuadrat min 4, hanya itu depan X kuadrat 1, C-nya itu konstanta ini ya 1. Nah, maka ini D-nya kalau kita lihat 0 kuadrat kan 0 dikurang 4 jadi min 4. Nah, D-nya negatif ya, D-nya lebih kecil dari 0 karena min 4 kan lebih kecil dari 0, berarti D-nya negatif. Nah, kalau D-nya negatif, maka kalau A-nya positif dan D-nya negatif, ini positif, A-nya positif, terus D-nya negatif, maka seluruh kurva ini itu nilainya positif untuk X berapapun juga ya. Nah, jadi karena ini selalu positif, maka nomor 3 ini jawabannya tidak mungkin menghasilkan menghasilkan yang hasilnya 0. Jadi nomor 3 jawabannya ya langsung saja X itu elemen bilangan real, semua bilangan real termasuk ya daerah asalnya. Jadi kita bisa tulis daerah asalnya sama dengan X, di mana X-nya ini elemen bilangan real seperti ini. Oke, sekarang kita langsung ke nomor 4.
Kita hapus, masuk ke nomor 4. Nah, kalau kita lihat ini kan bentuk pecahan, terus akar. Nah, biasanya kan dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Tapi karena ini pecahan kan tidak boleh 0 ya. Bawahnya tidak boleh 0. Jadi kalau kita tulis begini nih, x kuadrat min 7x plus 12 ini tidak boleh 0. Itu syarat pertama pecahan. Terus syarat kedua, x kuadrat min 7x plus 12 ini di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Nih, di dalam akar ya. Nah, ini kalau kita pindahkan akarnya kan jadi kuadrat, jadi 0 kuadrat. Nah, 0 kuadrat itu kan tetap 0 ya. Berarti x kuadrat min 7x plus 12 tidak boleh 0. Nah, syarat pecahan ini di pecahan tidak boleh 0 ini. Dan syarat di dalam akar harus lebih besar dari 0. Maka ini kalau kita gabung ini, kalau kita iris ya, dia bilang tidak boleh 0. Ini harus lebih besar sama dengan 0. Maka irisannya ya berarti x kuadrat min 7x plus 12 harus lebih besar dari 0. Jadi sama dengannya hilang karena tidak boleh sama dengan 0, seperti itu. Nah, kita tinggal selesaikan ini. Kita faktorkan. X min 4 sama X min 3 lebih besar dari 0. Berarti kalau kita bikin garis bilangan, nah ini kalau tidak ada sama dengannya, ini bulat kosong. Ini bulat kosong juga ya, seperti itu. Lalu kita masukkan nilai 5 di sini, ini positif. Angka 5 kalau kita masukkan ke sini, 5 kurang 4 kan positif, 5 kurang 3 positif, berarti di kanannya angka 4 itu positif. Maka ini karena bentuk kuadrat pasti selang-seling seperti ini. Lalu kita lihat lebih dari 0 berarti positif, ambil yang positif. Maka jawabannya yaitu daerah asal fungsinya itu sama dengan x, dimana x-nya itu kurang dari 3. Kemudian x-nya pakai atau saja ya di sini, atau x-nya lebih dari 4, kemudian x-nya anggota bilangan real seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Ini kita hapus dulu. Nah, yang nomor 5 ini kan atas bawah bentuk akar ya. Berarti yang pertama x min 2 per x plus 2 ini harus lebih besar sama dengan 0. Tapi syarat yang berikutnya x plus 2 nya tidak boleh 0. Berarti di sini x min 2 nya x tidak boleh min 2 ya, pindah ke sini jadi min. Nah, lalu kita selesaikan yang ini. Cara menyelesaikan ini yaitu kita tinggal bikin garis bilangan ya. Cara bikinnya garis bilangan ini gimana? Yang atas kan x min 2, x min 2 sama dengan 0 berarti x nya 2. Yang bawah x plus 2 sama dengan 0 berarti x nya min 2 gitu ya. Lalu kita tinggal bikin garis bilangan yang ada nilainya min 2 sama 2. Nah, kita sekarang lihat di sini. Kita langsung gabungin ini ya. Min 2 itu kan dapatnya dari atas. Dari atas itu syaratnya lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti ini bulatnya bulat x min 2 itu berarti x-nya 2 ya. Berarti yang sebelah sini. Yang ini bulatnya penuh. Ya. Nah, yang x min 2 itu kan dapatnya dari bawah ya. X plus 2 sama dengan 0 berarti x nya min 2. Nah, itu dapatnya dari bawah. Nah, penyebutnya itu kan tidak boleh min 2. Berarti di sini min 2 nya nanti itu kalau kita buat nih, di min 2 nya bulat kosong seperti itu. Lalu sekarang kita tinggal tentuin positif negatifnya.
Di sebelah kanannya angka 2 kan ada 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kita masukin saja angka 3 ke sini. 3 kurang 2 positif. 3 tambah 2 positif. Positif kakak tulis di sini deh. X min 2 per X plus 2 ya. Kalau X nya kita masukin di sini kan ada angka 3 nih. Masukin ke sini. 3 kurang 2 ini 3 tambah 2. Nah, ini kan positif bagi positif. Hasilnya positif. Maka di sini positif. Terus kemudian di sini ya kita boleh coba lagi ya, angka 0 di antara min 2 sama 2 ada angka 0, masukin ke sini. 0 kurang 2 negatif, 0 tambah 2 positif. Negatif bagi positif hasilnya negatif. Ini positif ya. Atau kita bisa langsung begini. Kalau kita sudah dapat satu di sini positif nih, habis itu kita lihat di sini ketemu angka 2. Berarti 2 kan dapatnya dari X min 2. X min 2 di atas ya. X min 2 ini kan pangkatnya pangkat 1 ya. Kalau nggak ditulis berarti pangkat 1 nih. Kalau pangkatnya ganjil, tandanya berubah gitu. Nah, terus ketemu angka min 2. Angka min 2 kan dapatnya dari sini nih, X plus 2. Kita lihat pangkatnya. Oh, pangkatnya juga ganjil, berarti tandanya berubah dari min jadi plus, seperti itu. Nah, kalau untuk lebih jelas tentang pertidaksamaan rasional seperti ini, adik-adik bisa lihat link video yang membahas tentang pertidaksamaan rasional. Nanti videonya kakak taruh di deskripsi video ini. Nah, kemudian kita tentukan daerahnya. Ini lebih besar dari 0. Berarti kita ambil yang sebelah sini yang positif. Nah, sudah, maka jawabannya daerah asal fungsinya yaitu X, dimana X nya ini kurang dari min 2. Ingat tidak ada sama dengannya ya. Atau yang sebelah sini ada sama dengannya, X lebih besar sama dengan 2, dengan X nya bilangan real, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 6. Ini kita hapus dulu. Nah, nomor 6 kalau kita lihat, ini kan bentuknya pecahan. Berarti pecahan tinggal X kuadrat plus 2X plus 4, tidak boleh 0. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan nggak bisa difaktorin nih. Pertama kita lihat dulu A-nya. Ya. A-nya positif nggak? A-nya itu sama dengan di sini A-nya 1 ya. A itu depan X kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C. A depan X kuadrat. B-nya 2. C-nya 4. Maka kalau kita lihat di sini A-nya positif ya. A-nya lebih besar dari 0. Sekarang kita tinggal cari D-nya, coba. D-nya apakah lebih kecil dari 0? Nah, kita cari ya. Kalau A-nya lebih besar dari 0 dan D-nya lebih kecil dari 0, berarti ini tidak bisa difaktorkan nih. Atau hasil faktornya imajiner. Nah, berarti seluruh nilai ini akan positif, akan bernilai positif ya, atau biasa disebut kalau A-nya lebih besar dari 0 dan D-nya lebih kecil dari 0, ini biasa disebut definite positif. Nah, berarti kalau definite positif, apapun X-nya pasti hasilnya positif ya, hasilnya positif. Nah, kalau hasilnya positif berarti seluruh nilai X memenuhi fungsi ini ya. Nah, kita tinggal A-nya kan sudah terbukti 1 itu positif, tinggal D-nya. D-nya ini rumusnya B kuadrat min 4AC, kita hitung ya. B-nya itu kan 2 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 4. Berarti ini 4 ya, 2 kuadrat kan 4, dikurang 16, negatif 12. Nah, negatif berarti D-nya lebih kecil dari 0. Berarti ini fungsi kuadratnya ini definite positif. Kan definite positif berarti semua X di sini hasilnya akan positif ya, akan positif. Nah, kalau akan positif berarti kan nggak mungkin 0 ya. Berarti ini kita bisa tulis untuk nomor 6 jawabannya daerah asal fungsinya berarti itu X, dimana X nya itu semua bilangan real seperti ini.
Oke, sekian video dari kakak. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu. Dan ingat ya, di deskripsi kakak akan taruh link video untuk memfaktorkan bentuk kuadrat dan persamaan bentuk rasional, dan bagaimana cara pertidaksamaan juga ya, pertidaksamaan kuadrat. Oke, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.